Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mir'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang keluarga sebagai bagian yang terpenting dalam pembangunan masyarakat. Karenanya Islam menganjurkan agar setiap keluarga memperkuat ikatan keluarganya, agar setiap keluarga mengarahkan keluarganya agar lebih berkualitas, terarah, dan bisa menjadi tempat pertama penyemaian bibit-bibit kebaikan. Salah satu cara agar tujuan ini tercapai, Islam memperbolehkan setiap keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana. Tentunya program ini dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan jarak kelahiran antar anak. Dikenal dengan nama Tanzimun Nasli, pengaturan jarak kelahiran anak. Dengan adanya pengaturan jarak ini, diharapkan akan ada jeda antara kelahiran anak pertama dan kedua misalnya, dan dalam jeda waktu ini diharapkan akan ada pemberian ASI yang maksimal 2 tahun misalnya, atau akan ada pola asuh yang lebih tepat untuk anak-anak secara dalam usia dini. Tanzimun Nasli dalam agama kita diperbolehkan. Namun kalau keluarga berencana yang diikuti itu bertujuan untuk tahdidun nasli, membatasi anak, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan pernikahan dalam agama kita adalah justru untuk hifdzun nasli, menjaga keberlangsungan generasi. Dari keluarga-keluarga muslim ini diharapkan akan terlahir generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang banyak, generasi yang bisa menjadi estafet keberlangsungan perjalanan dakwah Islam. Lalu bagaimana dengan vasektomi dan tubektomi yang ramai dipertanyakan masyarakat? Vasektomi dan tubektomi ini sudah diputuskan sejak tahun 1979 bahwa itu adalah haram. Kenapa haram? Paling tidak ada 3 alasan pengharaman kenapa vasektomi dan tubektomi diharamkan. Yang pertama, pemandulan dilarang oleh agama. Yang kedua, vasektomi dan tubektomi adalah bentuk dari pemandulan. An-nahyu 'ani syai' nahyun an wasailihi. Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana yang mengantarkan pada sesuatu tersebut. Pemandulan dilarang oleh agama, maka sarana menuju pemandulan juga dilarang oleh agama. Alasan yang ketiga adalah bahwa pada saat itu di Indonesia belum ada bukti secara medis yang bisa dipercaya bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali. Mengamini fatwa ini, pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ketiga yang dilakukan di Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2009, MUI juga menegaskan tentang keharaman vasektomi dan tubektomi. Seiring berjalannya waktu, diketemukan secara medis bahwa ternyata ada upaya rekanalisasi. Ini bisa dilakukan sehingga orang yang telah melakukan vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali dan katanya dapat kembali fungsi reproduksinya. Maka mendapati fakta empiris seperti ini, timbul lagi pertanyaan masyarakat ditujukan kepada MUI. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang keempat, dilakukan di Tasikmalaya tahun 2012, MUI lagi-lagi mengatakan bahwa vasektomi dan tubektomi hukumnya adalah haram. Kecuali ada alasan-alasan tertentu yang membuat orang diperbolehkan melakukan vasektomi dan tubektomi. Paling tidak ada 5 alasan yang membuat seseorang boleh melakukan vasektomi maupun tubektomi. Yang pertama adalah hal itu dilakukan dengan niat untuk tidak menyalahi tujuan syariat. Yang kedua, hal itu dilakukan bukan untuk melakukan pemandulan permanen. Yang ketiga,
ada jaminan secara medis yang bertanggung jawab bahwa akan mungkin dilakukan rekanalisasi sehingga fungsi reproduksi dapat kembali seperti semula. Yang keempat, tidak menyebabkan kemudaratan bagi yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah vasektomi dan tubektomi tidak dijadikan sebagai alat kontrasepsi yang permanen. Bila kelima alasan tadi tidak terpenuhi, maka vasektomi dan tubektomi hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.